Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran tematik untuk tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sekarang kan semuanya belajar dari rumah. Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini adalah materi kita mengenai metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada 3 jenis hewan, semuanya sedang berkembang biak ya. Ternyata setiap hewan itu memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhan dalam tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Jadi metamorfosis itu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Jadi metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Di sini ada daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, ulat, kepompong, anak kupu-kupu dan menjadi kupu-kupu dewasa. Berbeda kan dari telur, kemudian menjadi ulat. Ternyata sudah ulat enggak langsung jadi kupu-kupu, harus jadi kepompong dulu dan menjadi kupu-kupu kecil atau belum besar ya, kemudian masuk ke kupu-kupu dewasa. Ini biasanya contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi setelah menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu, kemudian nanti menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan daur hidup kecoa itu mulai dari telur ya, sama juga. Daur dari telur, apakah ini metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Lihat, hampir sama ya bentuknya. Ketika dia masih kecil, dari sampai ke dewasa bentuknya sama. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Kelompok hewan ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut eksidis. Jadi daur hidup kecoa termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Lalu bagaimana dengan daur hidup ikan dan daur hidup pada kadal? Apakah mengalami metamorfosis? Nah, contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Jadi ikan sama kadal tidak mengalami metamorfosis.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya mengenai metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.